Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema larangan untuk khawatir. Larangan untuk khawatir. Tuhan Yesus melarang kita dikuasai oleh kekhawatiran. Karena bila Allah memberi kita hidup, maka kita harus percaya bahwa Ia pun tidak akan melupakan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupan kita tersebut. Dalam Matius 6 ayat 25 firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Kalau Allah memberi hidup, maka kita harus percaya bahwa Ia pun akan memberikan makanan untuk mempertahankan hidup kita ini. Kalau Allah memberikan kepada kita tubuh, saudara, maka kita harus percaya bahwa Ia akan memberikan pakaian untuk tubuh kita itu. Jadi, kalau Allah memberikan kita hidup, maka kita harus percaya bahwa Ia pun tidak akan melupakan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang kehidupan kita tersebut. Selanjutnya dalam Matius 6 ayat 26 sampai 27, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jawabannya pasti tidak ada, saudara. Burung-burung itu tidak pernah khawatir dalam hidupnya, tidak pernah berusaha untuk menimbun barang-barang untuk masa depan yang belum jelas dan tidak tampak, saudara. Meskipun demikian, kehidupan mereka berjalan terus. Di sini Tuhan Yesus bukan mengatakan bahwa burung-burung itu tidak bekerja, karena kenyataannya tidak ada seorang pun yang sehari-harinya bekerja keras seperti burung-burung dalam mengusahakan kehidupannya. Pokok yang dikatakan Tuhan Yesus adalah bahwa burung-burung itu sama sekali tidak mempunyai kekhawatiran dalam hidupnya. Dan selanjutnya dalam ayat 27, Tuhan Yesus selanjutnya membuktikan bahwa di dalam keadaan yang bagaimanapun kekhawatiran itu tidak ada gunanya, saudara. Karena tak seorang pun dapat memperpanjang hidupnya dengan kekhawatiran. Dalam ayat 28 sampai 30 firman Tuhan mengatakan, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya?" Jadi meskipun bunga bakung itu hanya hidup atau mereka sehari saja, saudara-saudariku, setelah itu saudara hanya untuk bahan bakar saja, toh Allah mendandaninya sedemikian rupa sehingga tidak bisa ditiru oleh manusia keindahannya. Tentulah kemurahan Allah yang begitu limpahnya, saudara, kepada bunga bakung yang hanya hidup sehari, pasti Dia juga akan memelihara hidup kita. Tuhan tidak melupakan kita, saudara, karena manusia adalah ciptaan tertinggi dari Allah. Karena itu kita jangan khawatir. Dan ayat 31 dan 32, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Puji Tuhan, saudara. Jadi dalam ayat 31 dan 32 ini Tuhan Yesus mengemukakan argumen yang sangat fundamental untuk melawan kekhawatiran. Saudara, yang mengatakan bahwa kekhawatiran hanya ada pada orang-orang yang belum mengenal Allah. Kekhawatiran pada dasarnya adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah tidak boleh khawatir. Karena mereka yang percaya kepada Allah, mereka harus percaya, saudara, bahwa Allah mengasihi mereka dan memelihara mereka. Dan selanjutnya dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34,
Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, Tuhan Yesus mengemukakan cara untuk mengusir kekhawatiran ialah dengan mencari dan memusatkan seluruh perhatian kita, iman kita, saudara, kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Cara untuk melawan kekhawatiran adalah dengan menerima kehendak Allah serta memusatkan perhatian kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan akhirnya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran itu dapat dikalahkan kalau kita dapat, saudara, memberlakukan gaya hidup yang baik bersama dengannya dari sehari ke sehari. Haleluya, saudara. Mari kita coba merangkum, saudara, alasan dan argumentasi yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus untuk menyingkirkan kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak perlu, tidak berguna, saudara, bahkan merusak. Kekhawatiran membuat kita buta atau tidak melihat kebaikan dan pemeliharaan Allah. Dan kekhawatiran itu pada dasarnya bertentangan dengan iman. Mari kita sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, jangan hidup lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus peduli kepada kita, memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memelihara kita. Kekhawatiran, saudara, tidak berguna dan merusak. Kekhawatiran membuat kita, saudara, tidak bisa melihat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran pada dasarnya, saudara, bertentangan dengan iman. Serahkan hidupmu, saudara, usahamu, keluargamu, masa depanmu, saudara, kepada Tuhan. Serahkan semuanya, kekhawatiran kepada Tuhan. Percayalah, saudara, dan Tuhan akan bertindak. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia yang memelihara kamu. Percayalah, dan hidup kita, saudara, akan dipimpin Tuhan. Segala kekhawatiran tidak menguasai kita lagi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janjimu bahwa kami harus menyerahkan semua kekhawatiranmu kepada Engkau, Allah kami, Yesus Kristus yang memelihara kami. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera karena percaya bahwa Allah lah yang memelihara, Allah lah yang melindungi kami, Allah lah sumber berkat bagi kami. Inilah Tuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.